PJJ. Pagi yang sungguh luar biasa. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk mengucap syukur pagi hari ini. Kita mau menyerahkan setiap hidup kita kepada Yesus. Mari kita katakan, Engkau begitu baik untuk kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan setiap kami Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, mari kita persiapkan hati untuk kita bersama-sama masuk di dalam ibadah online pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia dan anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami di dalam segala situasi dan kondisi. Saat ini Tuhan, Engkau juga ada bersama-sama dengan jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Dan kiranya hadirat Allah menyertai setiap pribadi-pribadi kami, keluarga demi keluarga. Kami mau bersama-sama Tuhan masuk di dalam memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu hati kami tetap memiliki sukacita di dalam Engkau, sekalipun dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami selama ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Mari Roh Kudus, Engkau akan memimpin ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa kami menyerahkan ibadah online pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat BFC, pagi yang sungguh luar biasa, mari kita bangkit untuk memuji nama Yesus, amin. Sebab nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus.
Sebab Yesus dia Allah yang baik untuk Bapak Ibu dan saya. Amin. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus Engkau baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan Yesus baik bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus sungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Mari dengan iman kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes, Kau Allah yang baik untuk kami Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun engkau berada pagi hari ini, mari siapkan hatimu. Mari kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan untuk setiap pribadi di tempat ini. Sebab Yesus dia Allah yang setia. Dia tak pernah meninggalkan engkau.
kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Yesus, Engkau Allah yang paling memahami isi hati kami Tuhan. Mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sekali lagi kita mau angkat pujian. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Janji-Mu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari jemaat Tuhan kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memasuki minggu pertama di bulan yang baru, di bulan Juni ini. Sungguh benar Tuhan, semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib atas kami, atas seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan, kami beribadah meskipun melalui online. Kami sungguh menikmati hadirat Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya untuk kami berdiam diri. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami. Terkhusus Tuhan di bulan ini, bulan keluarga. Untuk keluarga kami, supaya keluarga kami Tuhan masing-masing boleh tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang berasal dari Tuhan. Dan pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa kembali jemaat walaupun melalui online. Saya sudah sangat rindu dengan jemaat. Kita ini sudah hampir 10 kali beribadah melalui online. Dan rasanya rindu sekali bisa menyapa, bisa memeluk, bisa menyalami jemaat. Namun karena situasi seperti ini kita mesti bersabar. Dan puji Tuhan, tanpa terasa kita bisa masuk di bulan ke-6 tahun ini Bapak Ibu. Bukankah ini adalah anugerah Tuhan? Kalau saudara-saudari bersama dengan saya masih ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Keluarga kita dipelihara dengan ajaib, itu pun karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Sesuai dengan tema gereja kita, bulan ini menjadi bulan keluarga. Ya, bulan keluarga. Jadi gereja kita ini punya tema-tema khusus. Khusus bulan Juni ini kita memasuki bulan keluarga. Itu sebabnya hari ini kita akan secara khusus berbicara tentang keluarga. Bukan berarti yang single-single bilang, ini bukan buat saya. Ini mau buat yang sudah berkeluarga. Jangan lupa Anda juga nanti mau berkeluarga bukan? Bahkan hari ini pun Anda ada karena keluarga. Jadi keluarga adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Itu juga yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan supaya keluarga-keluarga benar-benar tetap ada di dalam iman kepada Dia. Mari kita akan coba membuka Alkitab kita di dalam Amsal 13 ayat 22. Dibuka dulu saja ya Bapak Ibu Alkitabnya. Bapak Ibu, banyak orang di dunia ini memimpikan meninggalkan sesuatu untuk anak dan cucunya. Ya boleh dibilang istilahnya warisan gitu ya. Dan itu baik ya, itu baik. Ada yang ingin meninggalkan harta mungkin, ada yang ingin meninggalkan warisan nama baik, ada juga mungkin meninggalkan warisan dalam bentuk lain ya. Pasti Bapak Ibu juga merindukan hal-hal demikian bukan? Bahkan anak-anak juga kepengen dong orang tuanya meninggalkan sesuatu untuk dia. Itu baik dan Alkitab mencatat dalam tadi bacaan yang kita sudah buka. Mari kita akan baca dalam Alkitab kita Amsal 13 ayat 22. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kita highlight, yang jadi poin kita ayat A. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin meninggalkan warisan untuk anak cucu Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu itu adalah orang yang baik ya. Jadi berbahagialah kalau ada mimpi itu di dalam hati Bapak Ibu untuk meninggalkan sesuatu warisan untuk anak cucu Bapak Ibu. Namun pertanyaannya sekarang yang sesuai dengan Alkitab, warisan apa yang perlu kita tinggalkan? Kalau kita meninggalkan harta, ya itu baik juga. Kita meninggalkan nama baik, itu lebih baik lagi. Atau kita meninggalkan suatu keterampilan, ilmu, pendidikan untuk anak-anak kita, itu baik. Tetapi semua itu hanya baik saja. Belum sempurna. Mengapa? Karena semua itu nilainya hanya sampai di bumi saja.
Ada satu yang harus kita wariskan untuk anak cucu kita. Yang bernilai kekal Bapak Ibu. Yang nilainya lebih daripada harta, lebih daripada kepintaran, lebih daripada nama baik. Yaitu apa? Iman. Nah, inilah yang akan kita pelajari dari sebuah keluarga di dalam Alkitab. Sesuai dengan judul temanya, yaitu Joshua Family, ya. Jadi kita akan belajar dari keluarga Joshua. Siapa Joshua? Bapak Ibu pasti sudah sangat sangat tahu ya dengan Joshua. Atau bahasa Indonesia Yosua. Bukankah seringkali kita juga menemukan nama-nama itu dipakai hari-hari ini, bahkan mungkin ada di tengah kita yang memberikan nama itu untuk anggota keluarganya. Mengapa? Karena mungkin begitu terinspirasi dengan Yosua ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang keluarga Yosua. Keluarga Yosua ini sangat unik Bapak Ibu. Kenapa? Tidak pernah disebutkan secara terperinci Yosua ini menikah dengan siapa, anaknya berapa. Tidak pernah terperinci. Tetapi keluarga ini, keluarga yang bisa menjadi teladan untuk kita hari ini pelajari gereja Tuhan di masa kini. Mari coba kita akan buka di dalam Yosua 24, berarti itu kitab kelima dari perjanjian lama Bapak Ibu. Jadi setelah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu adalah kitab Yosua. Yosua yang ke-24, artinya kitab Yosua yang terakhir, Yosua 24 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 dan 15 ini disampaikan oleh Yosua sesaat setelah dia menyelesaikan tugasnya membagi-bagikan tanah Kanaan sebagai warisan pusaka dari bangsa Israel. Dan ini adalah pesan dia kepada seluruh bangsa Israel. Jadi waktu dia mengatakan ini, dia tidak berkata ini untuk dirinya sendiri atau segelintir orang, tapi dia sedang berdiri di tengah-tengah orang banyak yaitu bangsa Israel. Dan inilah yang dikatakan oleh Yosua. Saya bacakan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ini dia, satu-satunya bagian ayat yang mencatat dan diambil kesimpulan bahwa Yosua ini menikah dan punya keluarga. Ayat ini dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita melihat teladan dari atau warisan iman yang diberikan oleh Yosua ini, dan dia menyatakan ini, kita mau tahu dulu siapa Yosua. Mengapa Yosua setelah akhir dari puncak karirnya boleh dikatakan, dia tidak mengingat-ingat bahwa dia sudah berhasil ini, itu, dia punya ini, dia punya itu. Tetapi yang dia ingat adalah bahkan di tengah waktu dia berdiri di tengah-tengah orang banyak, yang dia bawa adalah nama Tuhan. Dan di tengah nama Tuhan itu dia bawa juga keluarganya. Menunjukkan betapa Yosua ini benar-benar merindukan bahwa keluarganya, dia, aku dan seisi rumahku termasuk istri anak-anaknya dan mungkin juga ada pembantu, ada yang lainnya. Aku dan seisi rumahku, aku mau pastikan bahwa aku akan takut pada Tuhan dan mau beribadah kepada Dia. Bapak Ibu, Yosua ini bukan orang nganggur. Siapa Bapak Ibu Yosua itu? Yosua adalah seorang yang luar biasa. Yang pertama, Yosua ini dikenal juga dengan mungkin ada istilah diberi nama Yosua, Yehosua atau Hosea. Ada di dalam Bilangan 13 ayat 8 ayatnya yang ke
Ya, Bilangan 13 ya, itu ayat yang ke-8 dan Bilangan 14 ayat yang ke-6. Itu menunjuk siapa nama Yosua. Jadi Yosua ini anak dari yang bernama Nun. Ayah dari Yosua adalah Nun dan dia keturunan Efraim. Dan Yosua sedari muda, Yosua ini menjadi abdi atau asisten atau pembantunya Musa. Nah ini, jadi Yosua ini ternyata dari muda sudah begitu dekat dengan seseorang yang dekat dengan Tuhan. Ya, dia menjadi asisten, dia menjadi pembantu, dia menjadi seorang yang begitu dekat dengan Musa. Kita tidak asing dengan Musa, bukan? Bukankah Musa itu orang yang hampir semua kita mengenal lah. Dia itu orang pertama yang menuliskan kitab Kejadian, Keluaran, ya, Pentateuch, kitab Taurat. Bahkan untuk orang-orang Yahudi, Musa ini adalah pribadi yang sangat besar. Musa ini juga yang dikatakan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Nah, Musa ini punya seorang pembantu. Siapa dia? Yosua. Jadi Yosua ini adalah seorang yang ditrain, dididik oleh seorang yang besar. Dan itu mulai dari apa? Mulai dari muda. Mulai dari muda, Bapak Ibu nanti bisa buka, bisa catat dulu ya. Itu ada di dalam Keluaran 24 ayat 13. Sedari muda. Jadi kemungkinannya Musa sudah mengambil Yosua ini semenjak mereka keluar dari Mesir. Dari Mesir Musa ini sudah pilih Yosua untuk bantu dia. Dan kemudian Yosua ini juga seorang yang apa? Seorang yang dekat dengan Tuhan. Mari kita coba buka di dalam Keluaran 33. Yosua tidak hanya dekat dengan Musa, tapi Yosua punya pilihan yang baik dalam hidupnya. Dia bukan hanya sekedar seorang yang taat kepada pimpinannya, tapi dia memilih untuk hidup dengan benar. Kita baca dalam Keluaran 33, Keluaran itu kitab kedua setelah Kejadian, Keluaran 33 ayatnya yang ke-11. Saya baca untuk kita. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi jelas di sini dicatat, Yosua masih muda. Sementara Musa sudah selesai berdoa, sudah selesai ngobrol dengan Tuhan, sudah selesai menyampaikan semua harapannya mengenai jemaat kepada Tuhan. Dan Musa kembali ke perkemahan, tapi Yosua tidak, Bapak Ibu. Dia tetap tinggal di kemah itu. Kemah itu menunjuk apa? Kemah itu menunjuk tempat kediaman Allah. Yosua ini begitu suka gitu dekat dengan Tuhan. Jadi dia itu sangat menikmati saat-saat di mana dia bersama dengan Musa bisa ada dalam hadirat Tuhan. Dan ini terbukti Bapak Ibu, kedekatan dia dengan Tuhan mendatangkan keberanian tertentu dalam hidupnya. Musa juga menjadi orang pertama yang menyuruh Yosua untuk berperang. Yosua ini menjadi seorang yang begitu berguna untuk Musa. Ya. Jadi waktu itu satu kali mereka sudah keluar dari Mesir di lembah Rafidim, tiba-tiba orang Amalek itu menyerang mereka dari belakang. Lalu Musa berkata begini kepada Yosua, Yosua, kamu pimpin bangsa Israel yang bisa berperang untuk berperang, saya akan naik bersama dengan Harun dan Hur untuk berdoa. Itu Musa suruh Yosua yang itu pembantunya, dan Yosua tidak bilang, aduh maaf saya tidak bisa. Yosua langsung maju, dia memimpin perang itu dan perang itu dimenangkan. Yosua seorang yang pemberani. Dia berani ambil tanggung jawab. Dia punya karakter yang bertanggung jawab. Inilah juga yang membuat apa? Yang membuat satu kali Yosua dipilih juga menjadi salah satu dari 12 pengintai. Ingat kisah pengintai? Beberapa waktu yang lalu kita membahas Kaleb, bukan? Nah, siapa satu lagi yang dikatakan hanya 2 orang yang boleh masuk tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua yang ini, Yosua ini menjadi orang yang benar-benar bisa diandalkan.
bersama dengan Kaleb. Dia pergi mengintai tanah perjanjian dan dia pulang membawa berita. Berita antara 10 mengatakan, aduh gak mungkin, negatif semua. Tapi Yosua dan Kaleb membawa berita yang positif. Dia membawa berita yang berkata, enggak, apa kata Tuhan, itulah yang pasti terjadi. Jadi Yosua ini benar-benar berpaut pada Tuhan. Ya. Dan Yosua ini jugalah yang menjadi orang pengganti Musa. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau perhatikan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, lalu kitab apa? Kitab Yosua. Karena memang dialah yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa sekaligus menjadi pemimpin perang. Ya, ini ada di dalam Bilangan 27, nanti Bapak Ibu bisa baca. Ada juga di dalam Yosua 6, Yosua 8, Yosua 10. Jadi Yosua ini menerima setelah dididik oleh Musa menjadi pribadi yang kuat. Ya, dia menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa Israel. Dia menjadi pribadi yang kemudian menggantikan Musa. Dan setelah Musa itu meninggal, maka Yosua lah yang menggantikan. Kalau Musa waktu itu dikenal hanya sebagai pemimpin rohani. Musa tidak berperang, tapi Yosua, sepanjang kitab Yosua, Yosua ini memimpin perang melawan suku Ai. Lalu dia juga yang memimpin bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Lalu ada lagi di bagian di Yosua 10 itu bagaimana Tuhan menyuruh Yosua untuk bertempur. Jadi Yosua ini selain dia menjadi seorang pemimpin rohani, dia menjadi perantara antara bangsa Israel umat Tuhan dengan Tuhan. Tetapi dia juga menjadi seorang pemimpin perang. Bapak Ibu, bayangin. Dia seorang pemimpin rohani, dia juga pemimpin perang. Betapa sibuknya dia. Tetapi kita lihat tadi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Meskipun di dalam keadaan seperti itu, Yosua tidak melupakan bahwa tujuan akhir dia adalah keluarganya tetap ada di dalam ibadah kepada Tuhan. Dan sesuai dengan namanya, Yosua, God is my savior. Tuhan adalah juru selamatku. Itulah yang dihidupi oleh Yosua. Meskipun hanya satu penggal kalimat yang menunjukkan Yosua ini punya keluarga. Tetapi ini sangat powerful. Dalam merchandise tertentu kita seringkali membaca bukan? Ya kan? Aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Ya, we will serve. Me and my family we will serve the Lord. Kadang-kadang ada ya merchandise begitu sangat terkenal. Menjadi quote yang baik sekali. Ya, kenapa dia bisa begitu? Kenapa di akhir dari perjuangannya, di akhir dari karirnya, di puncak dari karirnya. Dia berdiri dengan teguh dan dia katakan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Itulah Yosua Bapak Ibu. Jadi Yosua bukan orang asal-asalan. Dia bukan orang sembarangan. Meskipun dia begitu sibuknya, meskipun dia begitu repot mungkin ngurusin bangsa Israel yang sebegitu banyak. Tetapi dia tetap peduli dengan keluarganya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekarang? Bagaimana dengan keluarga kita? Adakah mimpi terbesar kita adalah melihat satu kali nanti kita akan tetap berkumpul di sorga bersama dengan anak cucu mantu kita? Ataukah mimpi terbesarmu adalah hanya ingin melihat anak-anakmu nanti akan berhasil dan mereka tidak kekurangan? Itu baik, tapi tidak akan membawa pada kegagalan. Dan Bapak Ibu dari tempat ini saya mengingatkan, kalau keinginan terbesarmu hanya ingin melihat anak-anakmu sukses secara materi, bersiaplah untuk kecewa. Mengapa? Karena bisa saja mereka akan melakukan itu dengan cara-cara yang salah. Tetapi kalau keinginan terbesar kita, mimpi terbesar kita, prioritas terbesar kita adalah ingin membawa seluruh anggota keluarga kita tetap beribadah kepada Tuhan, maka kita akan disukakan hasilnya pada akhirnya. Karena apa? Kalau mereka ada dalam hidup di dalam pimpinan takut akan Tuhan, mereka akan menikmati hal-hal yang baik. Berkat itu Bapak Ibu hanya dibubuhkan oleh Tuhan. Ngikut, jangan kejar berkatnya, kejar Tuhannya. Itu juga untuk keluarga kita. Mari kita bisa seperti Yosua ini. Yosua ya berani
berani. Untuk apa? Untuk dia berkata, buat saya, keluarga saya harus tetap beribadah kepada Tuhan. Apa itu kata beribadah? Beribadah dalam bahasa aslinya menggunakan kata abad. Abad itu artinya takluk, menjadi hamba, atau bekerja mengabdi kepada. Ya, jadi kalau dikatakan aku dan isi keluargaku, seisi rumahku beribadah kepada Tuhan, maka dia sedang berkata, aku bersama dengan seluruh keluargaku akan menjadi pengabdi kepada Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, menjadi budaknya Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, bukan berarti orang-orang yang beribadah kepada Tuhan itu tidak bekerja, bukan. Tadi Yosua dia juga berperang, tetapi dasar dari segala yang dia lakukan itu adalah ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini nilai-nilai di dalam keluarga Kristen begitu merosot. Ya. Mengapa? Karena mungkin keadaan ekonomi, kesulitan-kesulitan membuat banyak orang tua atau membuat banyak orang-orang muda kehilangan prinsip rohani yang benar mengenai keluarga. Sekarang ini begitu mudah kita melihat orang itu pacaran dengan mungkin bukan orang Kristen, gak apa-apa lah. Bahkan ada orang-orang tua, alah gak apa-apa lah beda agama, kawin campur gak apa-apa. Bapak Ibu, melalui mimbar pada pagi hari ini saya mau menegaskan untuk kita sekalian. Kawin campur dalam sepanjang sejarah Alkitab selalu mendatangkan kecelakaan. Selalu mendatangkan kecelakaan. Itu sudah digambarkan oleh Alkitab. Ya. Jadi dari sekarang, mari orang tua, mari milikilah sesuatu yang besar untuk anak-anak kita. Yaitu apa? Warisan iman. Untuk itu kita perlu untuk mengerjakannya dari sekarang. Kalau kita mau meninggalkan warisan, meninggalkan sesuatu, maka perlu dipersiapkan, bukan? Kalau kita mau tinggalkan uang, ya mesti disiapin dari sekarang uangnya. Mesti ditabung. Kalau kita mau tinggalkan emas, ya mesti dibeli emasnya dan kemudian dipersiapkan. Kalau kita mau tinggalkan itu pendidikan, ya mesti masukkan anak kita ke sekolah yang baik. Sehingga mereka memiliki pendidikan yang baik. Harus ada usaha, bukan? Ya, demikian juga dengan iman. Kalau kita mau passing legacy, meneruskan warisan iman kepada anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, maka harus kita kerjakan dari sekarang. Mengapa banyak anak-anak menjadi apa sih? Tuhan siapa dia? Apa Kristen? Apa itu agama? Mereka acuh tak acuh dengan itu karena apa? Karena tidak punya teladan, tidak punya contoh. Nah, Yosua menjadi teladan kita. Yosua dari sepanjang yang saya baca, dari Keluaran sampai kepada kitab-kitab yang menyebut nama Yosua, semuanya baik Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dalam peristiwa di mana Musa naik ke Gunung Sinai menerima 10 perintah Allah. Sementara di bawah Harun itu bersama dengan bangsa Israel mulai menyembah lembu emas. Yosua tidak menyembah lembu emas. Yosua satu-satunya orang yang waktu itu dia ada di atas lalu berteriak pada Musa. Musa, ada keributan di bawah. Ya. Yosua menjadi orang yang begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi bisa jadi teladan. Nah, jangan-jangan anak-anak kita itu enggan beribadah, enggan untuk takut pada Tuhan, enggan untuk melakukan firman Tuhan, karena mereka tidak melihat teladan yang baik dari kita sebagai orang tua mereka. Bapak Ibu, mari. Kalau ini Yosua, pria, ya ini melambangkan kepala keluarga. Tapi bagaimana? Itu kan Yosua, Bu Hendra, buat bapak-bapak aja. Saya mah gak ada suami, jadi bebas aja. Siapa bilang
Ya, Yosua ini melambangkan kepala keluarga. Ya kalau seperti kita yang sudah suaminya tidak ada bukan berarti kita bebas dari ayat ini. Kita pun punya tanggung jawab karena kita menjadi kepala keluarganya. Ingat ada sebuah cerita di dalam perjanjian baru bagaimana Lois dan Eunike juga mewariskan iman yang benar kepada Timotius. Jadi warisan iman ini tidak bergantung kepada bapak-bapak saja tetapi juga kepada ibu-ibu. Ya. Terkhusus kalau memang bapaknya masih ada, ini bapak kepala harus benar-benar bisa meneladani Yosua dan meneladani, dan teladan bapak ini akan diikuti oleh anak-anak. Sebab di dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Supaya apa? Supaya mereka jangan tawar hati. Jangan sampai anak-anak kita menjadi enggan beribadah, menjadi enggan melayani Tuhan, tidak kenal Tuhan. Bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri. Celakalah kita. Jadi mari wariskan hal yang kekal untuk anak-anak kita, yaitu iman. Kalau engkau punya harta, engkau bisa menyekolahkan mereka dengan baik. Puji Tuhan, tapi itu tidak cukup. Karena semua itu tidak bernilai kekal. Berilah mereka hal-hal yang bernilai kekal, yaitu iman kepada Kristus. Tetap beribadah, karena kalau mereka takut akan Tuhan, dimanapun mereka berada, profesi apapun yang akan mereka lakoni, mereka akan tetap hidup benar. Dan itu akan membawa mereka masuk dalam kerajaan Allah. Dan satu kali nanti, kita tidak hanya berkumpul dengan anak-anak kita di bumi ini, tapi kita juga akan berkumpul di dalam rumah Bapa. Oleh sebab itu, wariskan iman kepada anak-anak kita. Mulai dari siapa? Mulai dari kita para orang tua. Mari jadi teladan. Satu kali, saya begitu kesel ya dengan seseorang. Memang dia ini udah berusaha keras ya. Anaknya ini dilesin, les piano, les Inggris, lalu berenang, macem-macem lah ya, les. Setiap hari pulang sekolah lagi tidur itu mesti dibangunin. Ayo cepet les. Kalau nggak les bisa diceples. Ya, kenapa? Satu, udah dibayar. Kalau kamu nggak les nanti kamu nggak bisa apa-apa. Itu kalau nggak les dimarahin. Tapi coba kalau hari Minggu pagi harusnya bangun untuk siap-siap sekolah Minggu. Anak ini tarik selimut, dia tidur. Lalu papa mamanya ini bukannya bilang ayo bangun kamu harus ibadah pada Tuhan. Enggak, saya tanya kok anakmu gak datang sekolah Minggu? Jawabannya apa? Aduh kesian tuh Kahen. Anak saya masih ngantuk dari Senin sampai Jumat udah sekolah. Hari Sabtu les dari pagi sampai sore. Hari Minggu biarin aja tidur. Waduh, Bapak Ibu, ini teladan yang gak baik. Kenapa? Betul kalau dia gak les harus dimarahin. Tapi seperti kita marah dia gak les, kita juga harus bisa marah kalau dia gak ibadah. Ibadah itu lebih penting. Supaya apa? Supaya kelak saat kita tidak ada, dia bisa ibadah sendiri tanpa kita. Dan hidupnya akan tetap benar karena dia berjumpa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu pastikan bahwa engkau punya nilai-nilai yang benar untuk keluargamu. Untuk kita yang punya anak-anak yang sudah remaja. Aduh pokoknya jangan beri peluang bergaul dengan siapa saja itu ya memang terbuka ya semua orang boleh untuk berelasi pada akhirnya. Tetapi kalau untuk menjalin hubungan, mari Bapak Ibu marilah kita punya nilai-nilai yang kuat. Jangan izinkan anak-anak kita mulai berpacaran dengan orang-orang yang tidak seiman. Lalu apalagi kalau kita izinkan mereka menikah dengan mereka yang tidak percaya Kristus. Itu hanya akan mendatangkan luka. Itu hanya akan mendatangkan masalah. Contoh. Bapak Ibu berkata begini ke saya. Lah Bu Hendra contohnya ini ada saya juga nikahnya nikah campur. Gak apa-apa tuh. Itu Anda. Bagaimana? Apa Anda bisa memastikan anak Anda nanti bisa baik-baik saja? Dan saya tanya secara jujur, apa betul pernikahan Anda baik-baik saja? Pernikahan yang sama aja bisa gak baik-baik, apalagi yang gak sama. Kenapa? Pada saat prinsipnya sudah berbeda. Kok kita bersama, kita bisa berdoa bersama. Tapi kalau udah beda, repot. Lihat, dan anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga yang begitu, mereka pun tidak akan begitu kuat berakar dalam iman. Jadi jangan, kesulitan apapun
yang sedang Bapak Ibu hadapi untuk anak-anak ini. Jangan geser sedikit pun perihal iman. Iman tidak bisa ditawar-tawar. Biarlah Bapak Ibu menjadi orang pertama memperjuangkan anak-anak kita di hadapan Tuhan untuk mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Passing the legacy. Terus melanjutkan warisan. Warisan apa? Warisan iman. Kalau ada anakmu di sebelahmu yang masih remaja, kau boleh peluk dia, gandeng dia. Katakan, aku mengasihimu nak, dan aku mau engkau tetap ada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, hal paling indah yang akan diingat oleh anak kita nanti saat kita tidak ada, adalah bagaimana kita memperjuangkan mereka tetap ada dalam rumah Tuhan. Mereka tidak akan pernah lupa kalau mereka memiliki orang tua yang benar-benar bisa menjadi teladan dalam iman. Sebab dalam waktu kesesakan, uang tidak bisa menolong mereka. Harta, tahta, dan kemudian nama baik tidak bisa menolong mereka. Tetapi iman yang kuat yang kita wariskan akan sanggup menolong anak-anak kita di masa-masa sulit sekalipun. Lalu, mengapa Yosua bisa begitu kuat berpaut kepada Tuhan? Dia bisa berdiri di tengah bangsa Israel dan berkata, kalian kalau gak mau ibadah sama Tuhan, silahkan. Kalau kalian anggap ikut Tuhan itu sia-sia, silahkan. Orang Jawa bilang, monggo karepe. Ya, gitu, silahkan kumahadinya kalau orang Sunda bilang. Tetapi aku tidak. Aku bersama dengan seisi rumah tanggaku, bersama dengan keluargaku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Aku mau pastikan kami tetap ada di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Yosua sudah melihat dari sepanjang mudanya, dia melihat bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Dari seorang pembantu, dari seorang asisten, seorang yang hanya menemani Musa. Tapi karena dia setia, dia melewati semuanya dan dia taat kepada Tuhan. Tuhan angkat dia. Tuhan beri dia kemampuan untuk memenangkan berbagai macam perang. Sampai dia sendiri membagi-bagikan tanah pusaka untuk 12 suku Israel. Tapi buat Yosua berkata, itu aku berterima bukan karena aku gagah, tapi karena penyertaan Tuhan. Itu sebabnya aku mau ingatkan kepada engkau bangsa Israel. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Teruslah ingat kepada dia. Teruslah takut akan dia. Teruslah beribadah kepada dia. Karena itulah yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu juga untuk kita. Biarlah hari ini, teguran firman Tuhan ini, buat saya, buat kita sekalian. Kalau engkau yang masih single berkata, wah ini mah buat keluarga-keluarga. Ingat tadi saya katakan dari awal untuk engkau yang single. Mulailah, aku dan seisi rumahku. Ada kata aku bukan? Berarti mulailah dari dirimu. Sama seperti Yosua memulai dari muda. Mulailah takut akan Tuhan. Sungguh-sungguhilah ibadah kepada Tuhan. Jangan ibadah asal-asalan. Aduh banyak orang sekarang ini beribadah asal. Ada orang beribadah hanya karena apa? Hanya untuk mencari ketenaran, ya enggak? Ada orang yang beribadah bukan tulus kepada Tuhan. Ada sesuatu yang dia cari selain dari Tuhan. Jangan seperti itu. Beribadahlah dengan tulus, dengan takut, dengan kasih kepada Tuhan. Dan sementara itu, jangan juga menjadi orang-orang muda yang apa? Diibadah aja, tapi kerjanya enggak. Secara profesi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yosua lihat. Dia tidak hanya sebagai pemimpin iman, tetapi dia juga berperang. Dia menjadi seorang jenderal perang dan dia mumpuni. Artinya apa? Dia bisa melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Mulai dari kita orang-orang muda, mulai dari sekarang, jadilah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu dengan benar. Dan nanti pada saatnya engkau masuk dalam keluarga, engkau pun punya prinsip yang benar. Aku bersama dengan seisi rumah tanggaku dan seisi keluargaku, aku mau beribadah pada Tuhan. Dan kita yang sudah berumah tangga, mungkin tidak punya anak,
Tapi bukankah kita ada pasangan? Pastikan engkau dan pasanganmu sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Yang ada anak-anak, kita punya tanggung jawab lebih besar lagi. Kita harus wariskan itu. Wariskan apa? Bukan hanya sekedar harta, tetapi kita wariskan iman kita. Karena itu yang akan berguna untuk kekekalan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita berdoa, saya akan akhiri dengan satu ayat. Mari kita buka di dalam Yosua. Apa yang menjadi dasar, ya ini saya untuk tidak, prinsip hidup Yosua. Apa yang menjadi dasar sehingga Yosua ini bisa mengakhiri hidupnya dengan berkata bahwa aku dan seisi rumah tanggaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang membuat dia boleh berhasil beruntung dalam segala apa yang dikerjakannya. Sehingga dia bisa mewariskan hal yang baik itu kepada anak-anaknya. Kita akan baca di dalam Yosua 1 ayat 7-8. Saya baca untuk kita. Yosua 1 ayat 7-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah ini yang diinginkan oleh semua orang, berhasil dan beruntung? Berhasil dan beruntung ini hanya diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang apa dikatakan? Yang merenungkan Taurat itu. Yang tidak melupakannya, yang merenungkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, jadilah teladan untuk anak-anak kita. Supaya apa? Seperti Yosua pada akhirnya dia bisa berkata, dia bisa memerintahkan keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yosua sungguh-sungguh berupaya untuk dia melakukan apa yang diajarkan oleh Musa. 10 hukum Taurat, jangan ada Allah yang lain. Kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Dilakukan oleh Musa. Orang tua, pesan dari firman Tuhan pada hari ini adalah, mari menjadi orang tua yang sungguh-sungguh pegang firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini standar kebenaran kita. Jangan main-main dengan kebenaran. Mulai dari hari ini, mulai pegang itu, lakukan itu. Berikan itu kepada anak-anakmu, sampaikan itu kepada anak-anakmu, dan jadilah teladan untuk anak-anakmu. Supaya apa? Bukan hanya uang, bukan hanya materi, bukan hanya kepintaran, bukan hanya nama baik yang engkau dan saya tinggalkan, tapi iman itu yang perlu kita tinggalkan. Jadi warisan terbesar untuk kita, sebab tentu kita akan berjumpa kembali dengan anak-anak kita, bukan hanya di bumi ini, tapi bersama dengan Bapa di sorga, asalkan Dia bersama dengan engkau mempunyai iman yang sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah belajar dari Yosua, Tuhan. Memang keluarga Yosua tidak disebutkan secara detail di dalam Alkitab. Hanya sedikit saja ayat yang mengangkat keluarga dia. Tetapi Tuhan, kami bisa melihat dari latar belakang Yosua ini. Dia menjadi orang yang luar biasa. Sejak muda dia boleh Tuhan menjadi seorang yang dimentor oleh Musa. Dia suka tinggal di kemah Tuhan. Dia suka dengan hadirat Tuhan. Bahkan saat dia diberi Tuhan tanggung jawab berperang, dia berperang dengan kekuatannya. Bahkan dia ditelanjutkan menjadi seorang pengganti Musa. Itu pun dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di akhir dari karirnya Tuhan, sebagai pemimpin iman, sebagai pemimpin perang Tuhan dari bangsa Israel, dia berdiri di tengah bangsa Israel dan berkata, aku bersama dengan seisi keluargaku, seisi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Sementara yang lain Tuhan, mungkin Tuhan meninggalkan engkau di hari-hari ini. Biarlah Tuhan apa yang dikatakan oleh Musa ini, kami katakan untuk keluarga kami masing-masing. Kami katakan untuk rumah tangga kami masing-masing, bahwa rumah tangga jemaat Tuhan di BFC adalah rumah tangga yang mau beribadah kepada Tuhan.
Tuhan. Berikan keteguhan iman Tuhan terlebih dahulu kepada para orang tua. Untuk mereka menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Mereka tidak melukai hati dari anak-anak mereka. Tetapi mereka mengasihi sehingga anak-anak boleh tunduk, boleh taat kepada orang tua. Dan juga orang-orang muda boleh meneladani Yosua. Sedari muda takut akan Tuhan. Sehingga mereka pun nanti saat menjadi orang tua, membangun keluarga, mereka akan terus Tuhan melanjutkan warisan iman. Tuhan, kami memohon Kau memberkati keluarga-keluarga di BFC sehingga mereka juga boleh mewariskan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, mewariskan harta mungkin Tuhan, nama baik, sekolah mungkin Tuhan, pendidikan yang baik. Namun lebih daripada itu, biarlah semua keluarga boleh mewariskan iman untuk anak-anak mereka, yaitu iman percaya kepada Kristus dan hidup benar di hadapan Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dan menolong kami melakukannya. Lebih Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di jemaat-Mu, gereja GIA bersama dengan rayon-rayon. Tuhan campur tangan Tuhan, sehingga di dalam masa pandemi ini Tuhan, keluarga-keluarga tetap terpelihara dengan baik. Secara khusus di BFC ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang akan campur tangan. Berikan mereka kesehatan, cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, untuk mereka diberikan kemampuan Tuhan menyelesaikan semua ini dengan baik, sehingga bangsa kami pun boleh keluar dari masalah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang sudah juga melayani ibadah online ini, baik mereka yang melayani maupun mereka yang ada di belakang layar. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan tengadahkan kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita akan sama-sama katakan amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Baik jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Kami segenap pengurus dan jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.